Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Satu orang pimpin, satu orang aja. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Lesti Amelia, hadir. Nurfiati Jana, Putri Handayani, hadir Bu Guru. Nur Alia, hadir Bu. Belinda Aulia, hadir Bu. Nur Anissa Safitri, hadir. Baik, sekarang hadir semua ya. Iya Bu Guru. Baik, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Nggak tahu. Baik, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, semuanya perhatikan gambar di sini. Yang kalian lihat dalam gambar ini apa saja sih? Tolong sebutkan. Kupu-kupu, bebek, burung, orang, rumah, apa lagi? Apa lagi? Ayam, rumah, kolam, bangunan, pantai, rumput. Ya baik anak-anak, benar semua ya. Jadi di sini arti dari gambar ini yang kalian sebut tadi yaitu ciri-ciri dari makhluk hidup atau macam-macamnya. Jadi ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Apa itu? Iya, makhluk hidup itu makhluk yang bernafas hidup. Ya, terus Ibu jelaskan betul sekali. Ibu jelasin lagi ya apa yang dimaksud dengan makhluk hidup itu. Makhluk hidup itu merupakan organisme yang memiliki kehidupan, yang memiliki kemampuan untuk tumbuh, kemampuan untuk berkembang, kemampuan untuk bereproduksi, serta memiliki kemampuan untuk berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya. Baik, tadi bisa disebutkan lagi apa saja macam-macam makhluk hidup itu? Oke, satu orang. Ya, satu. Macam-macam makhluk hidup. Apa? Hewan terus nama hewan manusia. Ya, manusia tiga. Sekali ada tiga macam-macam makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Iya. Baik. Adapun ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu bergerak, yang dimana artinya makhluk hidup dapat mengubah posisi dapat mengubah posisi atau tempatnya baik secara aktif seperti berlari, berjalan, itu yang dimaksud dengan manusia. Serta yang dimaksud dengan hewan bergerak itu seperti berlari, terbang, contohnya seperti kucing, burung, dan lain-lain. Yang ketiga itu seperti pertumbuhan akar tanaman, yang termasuk itu yaitu tanaman. Itu termasuk dari tumbuhan maksudnya. Yang kedua bernapas, artinya makhluk hidup memiliki oksigen. Tentu saja makhluk hidup termasuk manusia dan hewan membutuhkan sekali pernapasan seperti membutuhkan oksigen untuk proses metabolisme dan menghasilkan energi. Proses ini disebut dengan respirasi. Yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman. Tentu saja kalau mereka nggak makan berarti mati ya. Karena makanan dan minuman itu sebagai sumber energi bagi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Artinya makhluk hidup dapat meningkatkan ukuran, jumlah atau kompleksitas melalui proses
bereproduksi. Di mana bereproduksi ini yaitu makhluk hidup dapat menghasilkan turunan atau menghasilkan spesiesnya, ya, seperti manusia dan hewan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan, artinya makhluk hidup ini dapat merangsang berbagai cuaca seperti cahaya, suhu, panas, dan suara. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa, yang dimana makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa metabolisme yang merupakan seperti oksigen, CO2 atau karbon dioksida, serta urin yang dikeluarkan. Yang terakhir, beradaptasi, bagaimana makhluk hidup ini dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang berbeda-beda. Karena dalam lingkungan ini dengan beradaptasi, seperti manusia dan hewan ini dapat bertumbuh dan berkembang di lingkungannya. Baik, mengerti semuanya? Jadi dalam kehidupan kita ini tidak semua yang kita hidup ini cuman ada ciri-ciri makhluk hidup aja. Dalam kehidupan ini ada juga ciri-ciri makhluk yang tak hidup atau yang bisa disebut oleh benda mati. Ada yang tahu apa saja sih benda mati dalam kehidupan kita ini? Saya, Bu. Ya, Ria. Benda mati seperti batu. Ya, meja, Ibu. Ya, betul. Yang artinya ciri-ciri makhluk tak hidup itu atau disebut dengan benda mati itu seperti objek yang tidak memiliki kehidupan, ya. Seperti tidak bisa bernafas, tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa makan dan minum, dan tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi di sini Ibu ada medianya. Wow. Baik, anak-anak perhatikan gambar di depan. Media. Baik, semuanya perhatikan media di depan. Tadi dari penjelasan Ibu yang terakhir, Ibu akan melakukan evaluasi atau menguji kemampuan kalian dari penjelasan Ibu tadi, ya. Dari pemahaman kalian dari penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi di depan sini ada dua tabel. Satu sisinya yaitu makhluk hidup, satu sisinya yaitu makhluk yang hidup atau disebut dengan benda mati. Di mana kalian nanti mencentang lingkaran di bawah ini dengan benar, manakah yang termaksud makhluk hidup dan tak hidup. Jadi terlebih dahulu Ibu akan membagi dua kelompok, ya. Dari sini aja. Kelompok 1, kelompok 2. Jadi sekarang kalian bisa berdiskusi sama kelompok kalian, ya, berdiskusi. Yang mungkin ingin maju melihat gambarnya boleh. Aku. Semuanya sudah perhatikan yang mau dia bagi? Ya. Baik, kalian, Ibu kasih waktu 2 menit yang untuk kalian berdiskusi. Udah, Ibu. Udah. Oke, kelompok 1 dulu yang maju, ya. Tentang lingkaran ini terkait makhluk hidup. Jadi centang yaitu yang hidup, ya. Oke, ayo perwakilan kelompok. Aku, ya. Centang Bapak. Ada orang ya, nanti lagi. Aku mau. Oke, 1 orang lagi.
ya, makhluk hidup itu antara lainnya ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Oke, untuk kelompok kedua. Iya, untuk Oke. Siapa lagi kelompok kedua? Oke, siapa lagi? Maju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, berarti semua sudah paham ya apa perbedaan dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang disebut dengan benda mati. Oke, semua sudah paham berarti ya untuk pelajaran kita hari ini. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian di kesempatannya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan,